Perkenalkan, saya Ratua Erik Anmi Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sekarang saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Panji, Situbondo. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya terkait video uji kinerja pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Silakan bisa simak video berikut. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Baik, sebelum kita buka pembelajaran pada hari ini, silakan disiapkan buku PPKN-nya dan tolong dilihat kerapian kalian. Dan ketika kalian ada buku selain PPKN, silakan dimasukkan ke dalam tasnya. Bisa? Yuk, saya kasih waktu, silakan. Sudah ya? Sudah? Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ya. Dan silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Silakan Esa. Terima kasih Esa. Semoga apa yang kalian panjatkan didengar oleh Tuhan kalian dan dikabulkan oleh Tuhan kalian. Ya, baik. Sekarang Pak Erik akan presensi dulu ya untuk mengetahui siapa saja yang tidak masuk. Rama Ali, Ahmad Said, Anissa, Cindy, Sophia, Devi, Dian, Ferdiansa, Sri Dwi, Dwi Rizky, Julia, Kinanti, Lukmanul Hakim, Sinta Nuria, Muhammad Rahmat Fajar, Aril, Muhammad Halim, Muhammad Hesa, Nur Aisyah, dan terakhir Nafila Dwi. Baik. Masuk semuanya ya. Oke. Baik, anak-anakku, Pak Erik punya motivasi. Motivasi ini dikutip oleh Mario Teguh. Apa motivasinya? Kita lihat. Nah, ya, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini adalah kata-kata dari Mario Teguh. Jadi teruslah kalian belajar karena kalianlah adalah pemilik masa depan. Jangan sampai kalian memiliki rasa untuk malas belajar. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, masa depan ada di tangan kalian. Suatu negara ini adalah di tangan kalian. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Oke, Aril, silakan berdiri. Membangun kehidupan yang demokratis. Membangun kehidupan yang demokratis. Betul sekali jawabannya. Silakan. Silakan duduk. Baik, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi yaitu membangun kehidupan yang demokratis.
Hari ini kalian akan membahas tentang materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi sebelum itu, Pak Erik akan menjelaskan terkait dengan garis besar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa saja garis besarnya? Yang pertama, kalian menggunakan model problem based learning atau pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Model pembelajaran problem based learning ini adalah yang berbasis suatu masalah, ya. Jadi peserta didik nanti dibentuk menjadi 4 kelompok. Lalu menganalisis kasus berdasarkan LKPD. Berita kasus nanti sudah saya siapkan dan nanti kalian harus bisa menganalisisnya sesuai dengan LKPD yang nanti saya akan berikan. Nah, yang selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil analisis. Ketika nanti kelompok mempresentasikan hasil analisis, kelompok yang lain harus bisa menanggapi dan bisa memberikan suatu pertanyaan. Bisa dipahami dari garis besarnya? Saya lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kita bisa lihat, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa mampu mendeskripsikan sistem dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di dalam suatu pembelajaran pasti memiliki suatu tujuan pembelajaran yang akan ditempuh. Bisa dipahami? Saya? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk materi, ada tes diagnostik. Tes diagnostik itu adalah tes di awal, ya, untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian. Nah, silakan siapkan HP-nya dan silakan scan barcode yang sudah ada di depan. Silakan. Bisa? Bisa, Ali? Oke, sip. Ini bisa? Oke. Bagian sini bisa? Sudah bisa ya? Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Baik, waktunya sudah selesai untuk tes diagnostik. Selanjutnya kita akan masuk materi, ya. Tapi sebelum materi, silakan kalian ando, ya. Apa yang diando, Pak? Yaitu Pak Erik sudah menyiapkan materi yang kalian pelajari, yang ada di Google Drive-nya saya. Kalian bisa ngando di sana untuk belajar. Ya, silakan kalian ando dulu materinya. Ya, silakan kalian download materinya. Oke, muncul ya. Sip. Nah, sekarang kita akan masuk di kegiatan inti terkait pembahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya mau tanya sama kalian terkait dengan hukum. Siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan saya ketika saya berbicara tentang apa itu hukum? Angkat tangan. Oke, silakan Hesa berdiri. Silakan Sa. Ya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Oke, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke. Teman kalian sudah menjawab terkait dengan pertanyaan dari Pak Erik, yaitu terkait dengan hukum. Apakah jawabannya benar atau salah, kita akan melihat. Nah, sistem hukum di Indonesia yang tadi saya tanyakan adalah mengenai hukum. Jawabannya teman kalian, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berarti jawaban dari teman kalian itu benar. Dan pengertian ini kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dipahami? Lanjut. Tujuan hukum. Jadi hukum itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Kita lihat. Nah, untuk memelihara keteraturan, kepastian, serta ketertiban.
katiban. Kita melihat dari Mokhtar. Selanjutnya, unsur hukumnya. Nah, ini penting juga. Nah, apa itu unsur hukumnya? Yaitu berisi sekumpulan aturan dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa, ada sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi, kalau kita berbicara hukum dan orang itu terbukti melanggar hukum, pasti ada sanksi. Di mata hukum, kita semuanya sama. Ingat, saya ulangi lagi, di mata hukum semuanya sama. Tidak ada yang spesial. Lalu apa sistem hukum di Indonesia? Sistem hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang teratur. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Lanjut ya. Oke. Nah, macam-macam hukum. Kalian harus mengetahui ini. Yang pertama ada hukum publik dan ada hukum privat. Ada publik, ada privat. Kita bahas yang pertama yaitu hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik menjadi peraturan hukum yang berperan untuk mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang memiliki kepentingan umum. Contohnya adalah hukum pidana. Jadi yang dimaksud mengenai hukum publik ini adalah hukum pidana. Bisa dipahami? Contoh, ya, orang mencuri itu termasuk hukum pidana. Kekerasan ketika ada tawuran itu juga termasuk hukum pidana. Di situ Bondo ada sebuah kasus tentang Nenek Asyani. Masih ingat enggak kalian? Nenek Asyani masih ya, mencuri kayu terbukti. Nah, itu masuk perdata apa pidana? Nah, itu masuk di pidana. Paham dari sini? Next, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, satu individu dengan individu lainnya, untuk kepentingan perorangan. Contohnya adalah hukum perdata. Nah, ada suatu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Nah, hukum perdata ini, tidak bisa diselesaikan di pengadilan jika tidak ada yang melaporkan. Contohnya hukum perdata itu apa saja? Seperti hak waris. Nah, itu masuk di hukum perdata. Bisa dipahami dari sini? Lanjut. Nah, sistem peradilan di Indonesia. Apa itu sistem peradilan di Indonesia? Kita lihat, ada peradilan, ada pengadilan, dan ada sistem peradilan di Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, peradilan. Apa sih itu peradilan? Segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Nah, ini yang dimaksud terkait dengan pengertian peradilan. Sedangkan kalau pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilannya. Nah, sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Jadi itu pengertian dari peradilan, pengadilan, dan sistem peradilan di Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, macam-macam lembaga peradilan. Apa saja macam-macam lembaga peradilan? Kita bisa lihat. Nah, oke. Di sini ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Lalu di sini, ada yang namanya pengadilan. Ada pengadilan negeri. Nah, ada pengadilan agama, pengadilan militer, lalu ada pengadilan tata usaha negara, di atasnya lagi ada pengadilan tinggi, lalu ada pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, ini adalah sebuah tingkatan pengadilan. Maksudnya bagaimana? Di dalam kabupaten atau kota pasti memiliki sebuah pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan agama,
Nah, itu semuanya kalau di tempatnya ada di kabupaten maupun kota, itu termasuk di tingkat pertama. Kalau tingkat provinsi berarti naik lagi tingkat banding. Baru ke Mahkamah Agung, ini adalah tingkat kasasi. Semua ini ya, pengadilan-pengadilan ini di bawah naungan dari Mahkamah Agung. Lalu apa itu Mahkamah Agung? Kita lihat ya. Baik, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus. Di antaranya apa saja? Permohonan kasasi. Lalu sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di sini bisa dilihat dari pasal 28 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 3/2009. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ya, ini berbeda dengan Mahkamah Agung meskipun sama-sama lembaga peradilan. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Kita lihat, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk apa? Ini A, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi undang-undang sebelum diterbitkan, sebelum disahkan, sebelum kita laksanakan, itu diuji dulu sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Ini semua bisa dilihat di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini paham? Oke. Jika kalian paham, saatnya sekarang saya akan membentuk kelompok. Seperti yang dijelaskan Pak Erik tadi di garis besar pembelajaran kita, bahwasanya nanti di kelas ini saya akan bentuk kelompok. Ya. Jadi langsung saya tunjuk saja, kalian duduknya sudah rapi, langsung saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 4 kelompok di kelas ini. Masing-masing kelompok jumlahnya ada 5 siswa atau siswi. Ya. Nah, nanti ada suatu berita kasus yang harus kalian selesaikan dengan cara menganalisis. Ada 2 kasus dari saya, yang kasus pertama nanti saya peruntukkan untuk kelompok 1 dan 2. Kasus nomor 2 saya peruntukkan untuk kelompok 3 dan 4. Bisa dipahami? Nah, saya akan bagikan LKPD-nya dan setelah ini saya akan bagikan scan barcode terkait berita kasusnya. Nah, ini LKPD-nya ya, nanti dianalisis kasusnya. Setelah ini barcode kasusnya ya. Oke. Kelompok 2 silakan, ini LKPD-nya, nanti kasusnya tinggal barcode ya. Kelompok 3 silakan, ini LKPD-nya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya sama kelasnya. Kelompok 4, nah, jangan lupa ditulis nama kelompok sama kelasnya ya. Ini untuk menganalisis sebuah berita kasus yang akan saya bikin. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah dapat LKPD-nya semua ya, per kelompok ya. Sekarang saatnya kalian scan barcode yang ada di depan untuk mengetahui kasus mana yang kalian akan bahas. Kelompok 1, 2 membahas kasus nomor 1. Kelompok 3 dan 4 membahas kasus nomor 2. Ini adalah kasus nomor 1 terkait dengan Nenek Asyani mencuri kayu jati. Dan ini adalah kasus nomor 2 terkait dengan anak menuntut ibu kandung karena warisan. Silakan saya kasih waktu untuk men-scan barcode-nya. Silakan. Perwakilan kelompok bisa, semuanya bisa. Kelompok 4 silakan scan barcode-nya.
Bagaimana? Kelompok 1 ya, menganalisis tentang kasus nenek yang mencuri kayu tadi ya. Gimana itu? Di situ bondol ya. Sudah dibaca semuanya. Jangan lupa kalian berdiskusi semuanya. Nah, nanti hasil dari diskusi itu kalian menganalisis kasus yang sudah kalian baca. Nanti dituangkan di LKPD. Ya, sudah dipahami? Oke. Kelompok 4 ya, sudah dibaca? Ya, silakan kalian itu analisis ya. Ketika sudah menganalisis, nanti hasil dari analisis itu dituangkan di LKPD yang sudah diberikan oleh Pak Eri. Kalau nanti ada kesusahan, silakan tanyakan ke Pak Eri. Oke? Kelompok berapa ini? 3 ya. Gimana? Sudah dibaca kasusnya? Ya, membahas kasus tentang ibu dituntut oleh anak kandung ya. Oke. Diskusi ya, dari hasil diskusi kalian nanti kalian bisa menganalisis ya. Sudah ketemu analisisnya, nah itu dituangkan nanti di LKPD. LKPD-nya nanti dipresentasikan ya. Oke, sip. Kelompok 2. Oke, gimana? Bisa? Oke, dibaca sudah ya. Oke, jadi kasus itu kalian baca. Nah, dengan teliti setelah itu kasusnya kalian analisis mulai dari deskripsinya apa, lalu mulai kena pasal berapa sampai sarannya itu apa, saran dari kelompok ya. Kalau itu ketemu semuanya baru kalian menuliskan di LK. Nanti saya akan bimbing menulis LK ya. Oke. Baik, sudah selesai diskusinya kalian? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian hasil dari diskusi itu ya kalian tuangkan di LKPD-nya. Kalian kan sudah menganalisis ya. Saya akan cek satu persatu dan membimbing kalian untuk menuliskan hasil analisis kalian di LKPD. Bisa dipahami? Oke, mulai dari kelompok 4. Gimana? Ayo ditulis. Silakan. Nah, deskripsi sudah ya, deskripsi kasus ya. Oke. Jangan lupa nanti kalau presentasi pakai yang bagus, suaranya yang matang, yang pede ya. Oke. Sip. Kelompok 3, ayo. Mana anak? Oh, deskripsi. Oke. Di sini ada deskripsi penyebabnya, terus ranah hukumnya itu apa. Jadi kalau ada sebuah pelanggaran, ranah hukumnya itu berbeda-beda. Bisa masuk pidana kah atau masuk perdata. Kasus yang kalian ini buat atau kalian analisis itu masuk mana ranahnya. Kalian harus bisa mengerti. Ya. Semangat. Oke, gimana LKPD kalian? Coba lihat. Oke, deskripsi singkat. Nah, jangan lupa nanti di dalam sebuah kolom nomor 7 ya, ada solusi. Kelompok harus bisa memberikan solusi yang terbaik ya, terkait dengan sebuah kasus nenek Asyana. Semuanya bisa diselesaikan secara hukum, tetapi apakah ada nggak solusi terkait dengan selain hukum? Nah, kalian ini pemikiran kritisnya dibutuhkan di sini ya. Oke, silakan, terus lagi ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah nak? Oke, deskripsinya ditulis ya. Pasal-pasalnya kalian harus jeli. Pasal berapa itu? Ya, karena setiap orang yang melanggar, kalau kita sudah membahas terkait dengan hukum pasti ada pasalnya. Pasal itu juga ada sanksinya, nah. Ya, bisa dipahami? Silakan lanjutkan. Oke, anak-anakku, waktunya sudah selesai. Saatnya kita masuk presentasi. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 4 harus presentasi di depan ya. Dan nanti harus ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Bisa dipahami? Baik, langsung saja saya tunjuk kelompok 1. Silakan kalian maju untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Baik, kelompok 1 sudah siap. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Poin analisis pertama, deskripsi singkat kasus hukum yang dianalisis. Hasil analisis kami adalah Nenek Asyani didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Poin kedua, penyebab dari kasus hukum yang dianalisis, Nenek Asyani mengira bahwa kayu jati itu masih miliknya karena yang menanam dulu adalah almarhum suaminya. Poin ketiga, ranah hukum pada kasus yang dianalisis termasuk pada hukum pidana. Poin keempat, pasal yang dilanggar dan ancaman hukumannya. Pasal 12 Junto, pasal 83 ayat
Oke. Baik, itu dari kelompok 1. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Baik, silakan kelompok 2. Kelompok kami akan menanggapi dari ke arah solusi, yaitu selain di mediasi yang dilakukan adalah saling memaafkan, karena yang menurut itu adalah seorang nenek harus ada rasa kasihan dan pengertian. Sudah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nanti kelompok kami akan menyempurnakan hasil analisis ini. Oke, sip. Oke, dari pertanyaan sudah, kelompok sudah. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Kelompok sangat bagus sekali terkait dengan paparan dari suatu pekerjaannya, dan kelompok 2 juga bisa menanggapi terkait dengan solusi ya. Jadi ketika ada sebuah pelanggaran hukum, solusi yang kalian berikan lebih ke damai. Saya kira sudah cukup bagus ya. Silakan kembali ke tempat dan tepuk tangan untuk semuanya. Tutup dulu. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan. Baik, kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Yang poin pertama ada deskripsi singkat kasus hukum yang dianalisis. Hasil analisisnya yaitu seorang nenek-nenek di Situbondo didakwa mencuri kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Yang kedua, penyebab dari kasus hukum yang dianalisis. Hasilnya yaitu Nenek Asyani mengira kayu jati itu masih miliknya karena yang menanam dulu adalah almarhum suaminya. Yang terakhir ada solusi terbaik yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus. Hasil analisis dari kami yaitu atas dasar yang diambil tidak banyak dan pelaku adalah seorang nenek. Sebaiknya dengan jalan mediasi secara damai meskipun secara hukum terbukti bersalah. Silakan. Yang mau menanggapi atau bertanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Silakan. Menurut kelompok 2, apakah tindakan mediasi dari Menurut kelompok 2, apa tindakan Nenek Asyani di mata? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok 2, tindakan Nenek Asyani tidak dibenarkan karena sifat hukum ini adalah memaksa. Jadi Nenek Asyani terbukti bersalah sesuai dengan perbuatannya. Tetapi kalau dilihat dari kemanusiaan, masalah seperti ini jangan sampai diselesaikan secara hukum. Cukup dengan memberi pengertian dan memaafkannya. Oke. Bagaimana kelompok 2 bisa dipahami? Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang bertanya. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang saatnya giliran kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil analisis kelompok kalian. Silakan. Baik, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjaannya. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Kami di sini akan menjelaskan analisis tentang anak menuntut ibu kandung karena warisan. Poin pertama, deskripsi singkat kasus hukum yang dianalisis, yaitu seorang ibu di kota Aceh Tengah digugat oleh anak kandung gara-gara warisan rumah. Selain itu, anak tersebut diketahui juga meminta ganti rugi sebesar 100 juta. Poin ketujuh, solusi terbaik yang ditawarkan untuk menyelesaikan yaitu solusi terbaik kalau kedua belah pihak berdamai dan menentukan jalan tengah. Oke. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan kelompok 4. Kelompok kami akan memberi tanggapan terkait analisis sebuah kasus yang dibahas, khusus ranah hukum masalah tersebut. Menurut kelompok kami, bukan hanya perdata tetapi juga pidana. Karena seseorang jika dijerat perdata otomatis sudah masuk pidana. Silakan duduk. Terima kasih, kami akan memperbaiki hasil analisis dari kelompok kami.
Oke. Ada tanggapan dari kelompok 4 dan diterima dengan baik oleh kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang giliran kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil dari analisisnya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baiklah, poin pertama yang kami akan bacakan untuk kalian yaitu poin pertama, deskripsi singkat kasus hukum yang dianalisis. Hasil analisis kami, seorang ibu di kota Aceh Tengah digugat mengenai warisan rumah. Anak tersebut minta ganti rugi sebesar 100 juta. 2. Penyebab dari kasus hukum yang dianalisis. Anak tersebut ingin menguasai rumah peninggalan dari ayahnya. Yang ketiga, ranah hukum pada kasus yang dianalisis. Hukum privat atau hukum perdata. Pasal 4. Nomor poin yang keempat, pasal yang dilanggar dan ancaman hukumannya. Pasal 372 KUHP, ancaman hukuman penjara 4 tahun, denda paling banyak 900 juta. Poin yang ketujuh, solusi terbaik yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu sebaiknya warisan tersebut dibagi secara merata dan dilandasi dengan agama. Oke. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi siapa? Angkat tangan. Ayo. Baik, silakan berdiri kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 4, apakah kasus ini melalui peradilan? Oke. Bagaimana kelompok 4 apakah kasus ini melalui peradilan? Ya, prosesnya ya. Oke. Silakan duduk lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, sebuah kasus perdata atau hukum privat tidak bisa diurut di sebuah pengadilan atau ranah hukum kecuali ada pelapor yang membuat laporan terkait dengan kasus tersebut. Dan jika kasus ini tidak ada yang melaporkan, berarti kasus perdata ini tidak akan bisa diselesaikan secara hukum. Oke, berarti sebuah kasus perdata ini tidak bisa diselesaikan secara hukum jika tidak ada yang melaporkan. Bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang bertanya. Untuk kelompok 4, saya sangat mengapresiasi sekali hasil dari pekerjaan kalian karena satu kasus yang kalian analisisnya itu kalian memberikan solusi yang terbaik. Di mana ada suatu perbedaan antara kelompok kalian dengan kelompok 3. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Ya, tentunya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terkait dengan kasus yang kalian bahas, yaitu ada kasus Nenek Asyani. Ya, Nenek Asyani itu berasal dari Situbondo. Situbondo adalah kota kalian sendiri, ya. Di mana nenek ini mencuri kayu. Dikiranya kayu tersebut adalah masih miliknya. Karena yang menanam kayu tersebut dulunya adalah almarhum dari suaminya. Ternyata itu sudah dijual. Nah, nenek tersebut mengambil, tidak banyak. Tapi ya kembali ke itu tadi. Unsur hukum itu adalah memaksa. Ya, jadi tetap ketika di mata hukum tetap bersalah. Sedangkan kalau kita berbicara di kelompok berapa ini? 3 dan 4. Dari hasil analisis kalian tadi sudah sangat bagus ya, mengenai sebuah solusi yang kalian berikan. Seharusnya seorang anak itu tidak harus menuntut ibu kandungnya. Nah, di hukum perdata pasti ketika ada yang laporan dan pastinya ada suatu tindakan. Hukum perdata itu tidak akan bisa diurus secara hukum jika tidak adanya laporan. Jadi pahami ya. Sekarang kita akan masuk di kegiatan penutup kita. Nah, kegiatan penutup kita kalian harus bisa menyimpulkan.
Nah, siapa di sini yang berani menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Angkat tangan. Oke, silakan Julia. Silakan. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu hukum merupakan sebuah aturan yang harus kita taati, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jika kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, aturan itu harus kita taati, entah itu aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Sama-sama kita mentaati. Dan kalian bukan hanya harus tahu aturan saja, tetapi harus mengerti. Orang yang tahu aturan ya terkadang masih mengabaikan aturan itu meskipun dia tahu. Tetapi kalau orang yang mengerti aturan, dia akan memahami dan melaksanakan aturan tersebut. Bisa dipahami pembelajaran pada hari ini? Bisa. Sekarang kita akan masuk di soal evaluasi ya. Sudah menyimpulkan pembelajaran, sudah kalian presentasi tadi, saatnya kalian soal evaluasi. Silakan saya kasih waktu untuk scan barcode terkait soal evaluasi dan dikerjakan. Saya kasih waktu ya. Silakan semuanya menyeken. Itu dikerjakan ya. Nama jangan lupa ditulis ya. Kerjakan semuanya ya. Kelompok 3 ayo dikerjakan. Bisa? Oke. Gak ada yang terkendala ya. Oke. Kelompok 2 gimana? Bisa? Oke. Isi semuanya ya itu ya. Kalau nanti ada yang kesusahan, tanyakan. Dan saya penasaran sejauh mana kalian bisa menguasai materi yang sudah kita bahas. Ya. Kelompok 1, coba mana? Nah, sip. Sudah bisa masuk semuanya ya. Dikerjakan, jangan lupa terus nama sama kelasnya. Nanti saya lihat hasilnya bagaimana ya. Oke. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa dilihat apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Oke, apakah media yang digunakan membantu memahami materi? Membantu ya. Oke, baik. Jika kalian sudah paham terkait materi dan pembelajaran kali ini menyenangkan buat kalian, saatnya tindak lanjut dari Pak Erik atau tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah mempelajari buku PPKN kalian. Halaman 71 sampai 72 ya, terkait materi tata hukum di Indonesia. Oke, bisa dipahami dari sini? Oke. Terima kasih anak-anakku ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kalian pelajari, semoga apa yang kalian perhatikan tadi ketika presentasi membawa sebuah kemanfaatan ilmu ya. Dan Pak Erik minta maaf sebesar-besarnya jika dalam pembelajaran hari ini saya memiliki salah kata atau perbuatan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja ya. Saya doakan semoga kesuksesan ada di tangan kalian. Teruslah belajar, teruslah berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja yang bisa Pak Erik sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.